Pemirsa, tingkat stres di lingkungan kerja secara global terus mengalami peningkatan. Berdasarkan catatan American Psychological Association, kasus stres akibat pekerjaan mencapai 61% dan 51% lainnya mengalami kelelahan secara emosional atau burnout. Dan menurut catatan Gallup State of the Global Workplace 2026, diketahui sekitar 14% pekerja Indonesia merasa stres selama sebagian besar waktu pada hari sebelumnya jauh di bawah rata-rata Asia Tenggara, sebesar 25% dan rata-rata global yang mencapai 40%. Meski tergolong rendah, namun tekanan mental akan berpengaruh besar terhadap kualitas hidup pekerja. Lalu apa penyebabnya? Kita simak jawaban Dr. Pangeran Erikson, spesialis kedokteran jiwa berikut ini. Tingginya tingkat tekanan stres di dunia pekerjaan di Indonesia itu sebenarnya merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang ada, mulai dari faktor eksternal seperti adanya tekanan ekonomi yang semakin meningkat hari demi hari, dan juga dari faktor-faktor internal di tempat pekerjaan itu sendiri, seperti adanya lingkungan budaya kerja yang mungkin kurang mendukung. Bisa juga dari faktor tadi lingkungan kerja itu terkait dengan atasan yang mungkin sifatnya manipulatif atau abusive, bisa juga dari rekan kerja yang mungkin tidak bisa menjadi support system yang baik, yang sifatnya toksik, yang membuat seorang pekerja itu menjadi kurang nyaman saat bekerja. Bisa juga terkait dengan beban kerja yang semakin hari itu semakin meningkat, yang membuat seorang pekerja itu semakin hari harus lebih banyak mendapatkan kerja yang overload, mulai dari jam kerja maupun tugas-tugas yang sebenarnya bisa dilakukan dibagi dengan rekan kerja lain, tetapi karena SDM yang mungkin kurang atau terbatas atau adanya efisiensi yang membuat seorang pekerja itu harus lebih banyak lagi melakukan sebuah pekerjaan multitasking. Bisa juga dari faktor kurangnya reward atau apresiasi yang diterima selama ini, bisa dari sisi nominal, gaji, bisa juga reward apresiasi dalam bentuk lainnya. Pemirsa, dalam menghadapi tekanan pekerjaan, setiap orang pasti memiliki cara tersendiri. Namun, adakah cara efektif dalam menurunkan stres? Solusinya adalah kita sebagai seorang pekerja perlu mencari support system yang baik yang bisa kita dapatkan di tempat kerja kita. Seperti misalnya kita mendapatkan teman cerita atau teman yang kita anggap bisa menjadi sarana untuk berbagi perasaan atau berbagi cerita tentang apa yang kita dapatkan atau dinamika-dinamika yang terjadi di tempat kerja kita. Karena kita sebagai makhluk sosial perlu untuk berinteraksi atau merasa aman dan nyaman di dalam lingkungan kita dengan membagikan cerita kita. Lalu selain itu kita perlu menyadari konsep work-life balance, bahwa kita sebagai seorang pekerja pun perlu mengatur waktu untuk bisa membuat balance antara kapan kita bekerja dan juga kapan kita perlu untuk punya hidup yang lain. Pemirsa, stres di dunia pekerjaan, mental yang terjadi bisa dipicu oleh berbagai hal. Bahkan bisa terjadi meski berada di dalam lingkup terdekat Anda seperti rumah tangga, pertemanan, atau keluarga. Dengan sebutan istilah toxic relationship, apakah itu dan bagaimana ciri-cirinya? Toxic relationship adalah hubungan yang secara konsisten akan membuat seseorang itu merasa tertekan, dimanipulasi, dan juga lelah secara emosional maupun secara fisik akibat adanya hubungan yang terjadi tidak seimbang atau ada seseorang yang berusaha untuk memanipulasi, membuat nilai dan juga rasa harga diri kamu berkurang dan kamu akan merasa lelah terus-menerus, dan akibatnya hubungan ini tidak menjadi hubungan yang sehat. Apa saja ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah seseorang akan berusaha untuk memanipulasi kamu, akan berusaha untuk mengontrol kamu secara berlebihan, dan juga akan mengkritik kamu terus-menerus tentang apapun yang kamu lakukan, dan ini bisa terjadi di segala macam jenis relasi. Bisa dari pertemanan, bisa dari hubungan pasangan atau asmara, bisa juga di lingkungan keluarga. Jadi di lingkungan manapun jenis relasi ini bisa terjadi hubungan toxic relationship.
Pemirsa, tekanan emosional terasa semakin berat jika itu bersumber dari teman terdekat keluarga atau bahkan pasangan. Lalu bagaimana menghadapi toxic relationship agar tak diliputi rasa dilema? Apa solusi yang bisa dilakukan oleh seseorang yang mengalami toxic relationship? Yang pertama, mereka harus membuat batasan, boundaries dari sebuah hubungan. Jadi mereka harus berusaha untuk mengatakan bahwa kalau kamu melakukan tindakan seperti ini atau ancaman-ancaman, manipulasi tertentu, saya tidak segan-segan untuk menjaga jarak atau mulai menjauh dari hubungan ini. Jadi kita harus mampu menetapkan batasan. Mungkin batasan itu bisa dikatakan, disampaikan langsung, bisa juga ditunjukkan dari sikap dan perbuatan kita. Lalu yang kedua, kita juga perlu mencari support system yang baik yang bisa menjadi sarana untuk kita mencurahkan tentang apa masalah-masalah yang bisa kita yang selama ini kita dapatkan, karena kita perlu mencari wadah untuk mengeluarkan emosi-emosi kita. Dan selanjutnya kita juga perlu menyadari nilai diri kita, bahwa ketika kita diancam, dikritik terus-menerus, sadarilah bahwa nilai dan harga diri kamu tidak ditentukan oleh relasi yang toksik atau kata-kata toksik yang dikeluarkan, karena kita punya nilai diri sesuai dengan apa diri kita sebenarnya, bukan karena kata-kata orang lain yang menghina atau merendahkan kita. Dan kalau itu sudah mengancam kesehatan mental kita, sebuah hubungan yang toksik itu, tidak ada salahnya kita bisa memeriksakan diri kita juga ke para profesional kesehatan mental seperti psikiater atau psikolog. Kalau mental emosional kita sudah terganggu, sudah sulit tidur, sudah bawaannya beruringan atau tidak mampu lagi menikmati aktivitas kehidupan sehari-hari karena relasi yang toksik ini, lebih baik kita periksakan diri lebih lanjut ya. Dan juga jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan nikmati hidup kamu seutuhnya, karena hidup kamu bukan ditentukan oleh orang lain, tapi bagaimana kita mempersepsikan diri kita sendiri. Wah, ternyata ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam menghadapi berbagai tekanan mental yang terjadi dalam lingkungan kita ya. Terima kasih Dokter Pangeran atas penjelasannya, pastinya akan bermanfaat untuk pemirsa Hidup Sehat. Pemirsa, sejumlah informasi menarik masih akan kami sajikan untuk Anda, tetap di Hidup Sehat.